Hello everyone, welcome back to podcast Sano. You are with me, Gunawan, as a protocol of English Student Association Faculty, Teachers and Training Education, University of Riau. Now, in this video, I would like to talking or discuss with you guys about self-awareness, how to mastering your thoughts and your emotions. Sebelum itu, mungkin bagi rekan-rekan sekalian yang jika ada uh, pertanyaan atau hal-hal yang mau didiskus atau juga ada ilmu lebih atau pendapat lebih mengenai self awareness, silahkan kita bahas di kolom komentar. Nanti kita bahas secara detail di sana. Nah, berbicara soal self awareness, mungkin sebagian besar dari kalian atau rekan-rekan sekalian mungkin udah tahu apa itu self awareness. Nah, self awareness itu merupakan bagian dari self improvement. Nah, salah satu part yang terpenting juga untuk mengimprovisasi diri kita. Nah, self awareness itu lebih ke bagaimana cara kita mengetahui diri kita tentang itu emosi kita, pikiran, kepercayaan kita, yang juga bahkan value diri kita itu. Nah, itu dipelajari atau diketahui di self awareness. Nah, kenapa ini jadi salah satu awal yang penting sebelum self improvement yang lainnya? Karena sebelum kita menguasai satu hal, kita juga harus tahu batasan atau bagaimana diri pribadi kita gitu. Nah, cara mengetahui bagaimana sih rekan-rekan sekalian? Itu melalui dua cara sebenarnya dari saya sendiri. Itu pertama dari tes psikotes. Nah, psikotes itu bisa teman-teman tes di platform-platform yang tersedia. Nah, biasanya di situ nanti teman-teman disuguhkan pertanyaan-pertanyaan yang nanti hasilnya bakalan yang akan menghasilkan solusi bagaimana kepribadian teman-teman itu sendiri. Nah, yang paling terkenal tuh nggak salah The Big Four Personality atau Oceans gitu. Nah, apa aja itu Ocean, teman-teman bisa searching aja di Google gitu. Nah, yang kedua itu asking people. Nah, teman-teman bisa asking people with your friend, maybe your family, or jika teman-teman udah nikah mungkin bisa tanya your wife or husband gitu. Karena kenapa menanyakan ke orang? Karena kita juga butuh sudut pandang atau point of view dari orang-orang sekitar kita untuk kita ketahui kepribadian kita gitu. Nah, ini nggak sembarang juga ya teman-teman sekalian untuk mengetahui itu tadi, dan bertanya ke orang itu nggak sembarang orang bisa kita tanya, karena itu harus kita tanyakan ke orang-orang terdekat kita, karena mereka yang tahu dan paham tentang apa yang kita personality tentang kita gitu. Itu tadi. Nah, kemudian kalau berbicara tentang bagaimana menguasai mastering your thoughts atau menguasai pikiran, itu kalau dari saya itu teman-teman harus memiliki ini dulu, habit teman-teman harus baik, dan mungkin dari situ teman-teman bakalan bisa menguasai apa yang teman-teman pikirkan, mulai dari mempersiapkan jadwal atau segala macam. Nah, itu akan membentuk pemikiran teman-teman. Selain dari habit, teman-teman juga bisa memulai dengan baca buku gitu. Dan ini berkaitan dengan bagaimana menguasai emosi. Nah, dari salah satu buku yang saya baca, itu buku Berani Tidak Disukai. Teman-teman yang udah baca mungkin tahu buku Berani Tidak Disukai itu ada kata-kata yang bilang bahwasanya kita itu ditentukan dari apa yang kita ketahui. Jadi apa yang kita lakukan gitu. Jadi masa depan kita ada di tangan kita, itu nggak ada sama sekali di tangan orang lain. Jadi ketika teman-teman mau melakukan sesuatu atau mau berpikir tentang sesuatu, maka itu sebenarnya dari awalnya dari pikiran kita gitu. Jadi nggak sampai kita ngebuat suatu perbuatan itu atas dasar orang lain gitu. Nah, itu salah ya teman-teman sekalian. Sama bagaimana cara kita menguasai emosi kita. Nah, kadang kan sebagai mahasiswa atau juga siswa atau kerja ya gitu, kita ada banyak tekanan gitu, baik dari
kampus atau baik dari tempat kerja, ada banyak hal-hal yang ngebuat emosi kita tuh kayak meningkat dan tiba-tiba meledak gitu. Nah, bagaimana cara menguasainya? Dari buku juga yang saya baca ya teman-teman sekalian, itu dari buku Filosofi Teras. Itu kalau teman-teman udah baca mungkin tahu, kalau teman-teman udah dengar juga mungkin tahu, kita cuma bisa ngontrol hal-hal yang bisa kita kontrol gitu. Jadi apa aja hal-hal yang bisa kita kontrol? Ya, yang paling utama itu diri kita sendiri gitu. Gak ada orang lain yang bisa ngontrol apa yang kita buat atau apa yang kita pikirkan. Nah, apa yang gak bisa dikontrol? Hal-hal di sekitar kita gitu. Itu kembali lagi ke dalam kasus-kasus tertentu. Misalkan ibaratnya ini, teman-teman mahasiswa ikut kuliah, kemudian teman-teman mahasiswa ikut ujian. Nah, sampailah pada akhirnya teman-teman dapat hasil gitu, dan itu hasilnya tidak memuaskan atau nilainya bisa dibilang buruk gitu. Nah, teman-teman gak bisa ngeblame atau menyalahin hal itu oleh karena dosen, karena itu bukanlah kendali teman-teman sekalian. Oke, sebagian mungkin nggak sependapat dengan apa yang saya bilang tadi. Nah, sini saya jelaskan kenapa saya bilang bukan kendali kita. Karena kendali penuh kita tuh cuman ketika prosesnya. Kayak kita belajar itu kendali kita ngisi ujian berupaya mungkin sebisa mungkin benar semuanya. Tapi ketika mengisi nilai di sana itu adalah tugas dosen. Nah, tak bisa juga kita meminta dosen atau memaksa dosen untuk mengisi nilai yang tinggi di sana gitu. Nah, jadi nggak perlu di-streskan atau dipusingkan gitu. Kontrol aja hal-hal bisa kita kontrol gitu. Ibaratnya gini juga, ketika teman-teman udah berlaku baik untuk sekitar teman-teman, entahlah senyum, berbagi atau apapun itu, tapi malah dibalas yang buruk. Nah, fun aja gitu. Nggak perlu diemosikan karena balik lagi itu hal yang tidak bisa kita kontrol. Cukup itu. Nah, itu salah satu apa yang saya dapat di buku Filosofi Teras dan selalu saya gaungkan dalam pikiran saya ketika ketemu problematika kayak gitu. Mungkin itu bisa teman-teman terapkan juga ya gitu. Mulai dari pikiran kita, kemudian kita dalihkan ke emosi kita, dan itu akan membuahkan hasil ketika teman-teman bisa mengontrol emosi gitu. Nah, mungkin itu balik lagi ke kepribadian ya kan. Ada yang memang emosi dia ngapain gitu. Nah, tapi teman-teman harus mastering, harus bisa menguasai hal itu ya. Jangan sampai terlalu mencurahkan apa yang teman-teman rasakan gitu ya. Percaya atau enggak teman-teman, ketika teman-teman bisa menguasai emosi, teman-teman berada di atas level dari orang-orang kebanyakan gitu. Karena itu enggak semua orang bisa lakukan, dan saya yakin teman-teman ketika teman-teman mau belajar, mau nyoba, teman-teman bakalan jadi orang yang lebih damai lah ibaratnya dari segi perasaan gitu. Nah, mungkin untuk podcast kali ini itu saja mengenai bagaimana cara mastering your thoughts and your emotion. Ketika saya bilang lagi, ketika teman-teman ada hal yang mau diskusikan, silahkan diskusikan di kolom komentar. Oke, mungkin dari saya Gunawan selesai di podcast kali ini. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. See you guys.